Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, kita laksanakan pembahasan seputar fikih sholat. Mulai malam hari ini kita akan membahas seputar sholat sunnah. Sebagai pembukaan untuk berkaitan ibadah sholat sunnah, ini dalam literatur fikih biasanya juga selain dinamakan sunnah juga dinamakan sholat tatawuf. Jadi amalan sunnah ini ada beberapa istilah, kadang-kala memakai istilah tatawuf atau kadang mustahab atau mandub atau nafilah. Ini semuanya maknanya sama, yaitu sunnah. Dari sisi ilmu fikih pengertiannya ibadah yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maka begitu juga dengan sholat sunnah atau juga disebut dengan sholat tatawuf, yaitu sholat-sholat yang sifatnya tambahan, bukan kewajiban. Kemudian dari istilah tatawuf di sini dari kata tatawwa'a ya tatawwa'u, maknanya adalah takallafa bi syai'in, artinya memaksakan diri melakukan ketaatan. Ini secara bahasa. Sehingga makna tatawuf lebih lengkapnya adalah takallufu ta'ah wa tabarru'u bima la yalzam minal khair. Tatawuf adalah memaksakan diri melakukan ketaatan dan kebaikan yang hukumnya tidak wajib. Tetapi ini memang niat dari dalam diri kita untuk memaksakan diri agar bisa menambah sholat-sholat yang tidak hanya wajib tetapi yang sunnah juga kita kerjakan. Untuk sholat sunnah atau sholat tatawuf secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah sholat sunnah yang ada sebabnya. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, ini kan ada sebabnya karena kita masuk ke masjid. Atau sholat sunnah duha karena memang sudah waktunya masuk duha. Atau sholat sunnah rawatib karena ada sebabnya, selesai sholat isya atau sebelum sholat subuh. Ini adalah sholat sunnah yang pertama, yaitu sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang kedua ada sholat sunnah tanpa sebab, yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Jadi dibolehkan kita mengerjakan sholat sunnah dengan niat sholat sunnah mutlak, itu saja. Jadi tidak ada sebab apapun. Yang penting kita sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak. Yang penting tidak dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Kemudian apa pentingnya kita memperhatikan sholat sunnah ini? Sehingga nanti sebelum kita belajar tentang seputar sholat sunnah, kita lebih dulu tahu fadilahnya terlebih dulu. Karena mengetahui fadilah satu amal itu lebih memotivasi kita untuk beramal. Ada beberapa manfaat dengan kita mengerjakan sholat sunnah. Di antara manfaatnya yang pertama adalah sholat sunnah itu nanti di padang mahsyar untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Kita hampir bisa memastikan sholat wajib yang kita kerjakan itu pasti ada kekurangannya. Hampir tidak mungkin kita bisa khusyuk 100% dari awal takbiratul ihram sampai saat. Belum lagi kekurangan-kekurangan yang lain. Maka fungsi sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan sholat wajib.
Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari manusia pada hari kiamat nanti dari seluruh amalnya, yang pertama adalah sholatnya itu yang dihisab. Qala yaqulu rabbana azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat dengan keadaan sebenarnya Allah lebih tahu. Hanya ini menunjukkan hikmah agar untuk memperjelas keadaan hisab hamba tadi. Ungduru fi sholati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah sholat hambaku ini, apakah sholatnya sudah sempurna ataukah masih ada kekurangannya. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Jika sholat hambaku ini memang nilainya sudah sempurna, maka malaikat akan menulis bahwa sholat kita sempurna, dan berarti untuk hisab berikutnya akan lebih ringan. Ini kalau sholat kita memang tertulis sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, tetapi jika ternyata sholat kita banyak kekurangannya, qala, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ungduru hal li abdi min tatawwu. Lihat wahai malaikat, apakah hambaku yang sholat wajibnya ada kekurangan tadi, apakah dia juga ada pahala mengerjakan sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, maka jika ternyata setelah dicek malaikat orang ini biasa mengerjakan sholat sunnah, qala atimu li abdi fariidatahu min tatawwuhi. Sempurnakan sholat wajib hambaku yang masih ada kurangnya tadi, disempurnakan dengan sholat sunnah yang dulu biasa dia kerjakan. Sunnatu khairul a'mali ala dzalik. Kemudian untuk amal-amal yang lain, cara hisabnya juga seperti itu. Artinya apa? Ketika nanti pertama kali sholat kita dihisab, sholat wajib kita ada kekurangannya, maka sholat-sholat sunnah akan dikumpulkan untuk menambah kekurangan sholat wajib kita, sehingga sholat kita bisa lebih sempurna nilainya. Begitu juga dengan amal wajib yang lain. Misalnya nanti siang Ramadan kita akan dihisab oleh Allah dan ternyata ada kekurangannya, maka malaikat akan melihat siang sunnah yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan siang sunnah, maka fungsi siang sunnah itu untuk menambah kekurangan siang Ramadan kita. Nanti juga zakat kita, bagi orang yang mampu berzakat, dilihat apakah zakatnya sudah sempurna atau ada kekurangannya. Ketika ada kekurangannya, maka akan dicari sodakoh sunnahnya. Maka kalau orang ini juga mengerjakan sodakoh sunnah, maka sodakoh sunnah ini bisa menambah kekurangan zakatnya. Dan begitu seterusnya. Maka kalau kita perhatikan, hampir seluruh amal-amal yang hukumnya wajib itu ada pelapis berupa amal-amal sunnah. Sholat wajib ada pelapis berupa sholat sunnah. Siang Ramadan yang wajib ada pelapis berupa siang sunnah. Zakat yang wajib juga ada pelapis berupa sedekah sunnah. Nah, amal-amal sunnah inilah yang nanti berfungsi di padang mahsyar untuk menambal kekurangan-kekurangan amal wajib kita selama di dunia ini. Ini adalah manfaat yang pertama. Maka ini sebagai solusi juga, kalau misalnya ada seorang muslim yang dulu ketika masih SMA, padahal sudah balik tetapi sering meninggalkan sholat, atau ketika dulu masih bekerja belum sadar tentang kewajiban sholat, banyak sekali meninggalkan sholat. Maka kalaupun kita kerjakan hari ini untuk mengqadha sholat kita dulu ketika masih SMA, pendapat yang kuat adalah sholat itu tidak sah.
Karena jangankan kok kita mengganti sholat kita 10 tahun yang lalu, sholat zuhur yang kemarin saja kita kerjakan hari ini sudah tidak sah. Karena kita tinggalkan dengan sengaja, dengan niat memang betul-betul melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambal kekurangan sholat wajib kita. Bisa jadi kualitas kita yang kurang, atau bahkan bisa jadi banyak sholat wajib yang kita tinggalkan. Maka kita perlu berkomitmen untuk memperbanyak sholat sunnah. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar, karena yang dinilai di mahsyar adalah seluruh amal kita sejak balik sampai ajal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh kekurangan sholat wajib perlu kita tambah dengan sholat sunnah. Ini sebagai satu solusi berdasarkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sholat isya rahimakumullah, manfaat yang kedua dengan memperbanyak sholat sunnah dan juga termasuk memperbanyak amal-amal sunnah yang lain adalah kita nanti lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lebih dekat dengan Allah, dampaknya adalah Allah akan mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, dampak berikutnya adalah seluruh aktivitas di dunia ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya amal sunnah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadamu yang lebih aku cintai daripada hambaku tadi mengerjakan amal yang wajib. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang wajib. Kemudian, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku tadi senantiasa mendekatkan diri kepadamu dengan mengerjakan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita sering mengerjakan amal sunnah, sholat sunnah, siam sunnah, sedekah sunnah, Allah akan mencintai kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa'idha akhtabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maknanya adalah orang ini kalau sudah rajin beramal sunnah, Allah bimbing pendengarannya sehingga dia tidak mendengarkan sesuatu kecuali mendengarkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Itu maknanya adalah dia hanya melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadahul lati yabtishu biha. Dan ketika tangan orang ini dipakai untuk memegang atau beraktivitas, maka tangan ini hanya bergerak untuk mengerjakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waris lahu alati yang sibihan. Dan kakinya juga kemanapun melangkah, hanya melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dampak orang yang mengerjakan amal sunnah dengan rutin. Allah mencintai orang ini, kemudian Allah bimbing penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya, semuanya dibimbing, hanya diarahkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun masih ditambah fadilah yang berikutnya bagi orang yang sering mengamalkan amal sunnah. Rasulullah melanjutkan, wa in sa'alani la'utiyannah wa in ista'adzani la'u'idzannah. Andaikan orang ini meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Dan andaikan orang ini minta perlindungan kepadaku, maka akan aku lindungi dia. Ini dua manfaat. Masih ada manfaat-manfaat yang lain, mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Setidaknya dari dua manfaat sholat sunnah ini, yang pertama untuk menambah kekurangan
atau sholat wajib kita. Yang kedua juga mendatangkan kecintaan Allah sehingga seluruh aktivitas kita di dunia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai satu motivasi bagi kita semuanya untuk lebih memperbanyak sholat sunnah di samping sholat wajib yang memang harus kita kerjakan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.